Ini Imlek kurang seminggu lagi ya guys. Imleknya sudah di depan mata, menyuruh PMI atau TKW-nya bantu bersih-bersih rumah adalah ilegal alias pelanggaran ya. Jadi jika majikan menyuruh TKW-nya sendiri bersih-bersih di rumah dan ketahuan denda 30.000, itu sampai 150.000. Dan jika dipekerjakan bersih-bersih di rumah orang lain, saudara, anak, atau majikan lainnya, itu didenda sampai 750.000. Dan itu pun kalau kalian berani melaporkan ya. Kalau kalian berani melaporkan, dan pasti akan ada terima konsekuensinya. Ya kalau majikan gak mau kalian, ya gimana lagi, udah. Pasti kalian pasti akan diintimidasi, itu pasti. Halo guys, terus gimana kalian? Apakah kalian itu udah tasal, ya kan? Di sini itu pasti jarang-jarang sekali ada yang mau melaporkan, karena ada sebagian dari mereka itu mendapatkan hompau dan sebagian lagi itu mereka itu cuma dapat hidayah aja, ya kan? Kalau di sini itu mereka kalau sudah mendapatkan hompau itu pasti mereka tidak akan melaporkan. Terus untuk bagi yang tidak mendapatkan hompau atau mendapat intensif dari majikan, itu pasti bakalan nggak enak banget gitu loh. Kalaupun kita melaporkan sama KDI atau melaporkan ke IJU tentang masalah ini, pasti kita itu di sini tuh bakal diintimidasi pasti. Kalian di sini tuh gini-gini waktunya Imlek, malahan kalian melapor gini. Aku pernah dulu, aku sekali itu karena aku nggak mau bersih-bersih di rumah mertuanya, karena itu mertuanya itu sangat-sangat bawel, tapi sekarang udah nggak lagi. Nah itu aku tuh karena aku tuh udah capek gitu loh, udah bantuin ini itu sampai malam, sampai jam 6 tuh belum kelar-kelar, aku minta pulang, aku nggak mau taso lagi. Terus dia telepon agensi itu, tolonglah dibantu. Di agensinya bilang gitu, itu masih Imlek loh gini-gini, padahal itu bukan kerjaan aku guys. Cuman yang aku nggak sukanya itu apa, aku tuh di sana membantu tetapi harus bersih gitu loh. Kalau nggak bersih itu gini-gini, tapi sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah udah gak slow dulu, karena di sini itu yang paling yang paling berkuasa itu pasien aku yang aku jaga ini. Jadi kalau udah itu marahin aku langsung lapor ke dia aja, itu pasti dia akan ngomong sama anaknya, terus anaknya itu bakalan ngomong sama mertuanya kayak gitu. Memang itu majikan aku yang di sana itu yang jaga rumah itu mertuanya ya, karena itu jaga anaknya kayak gitu, anaknya majikan aku. Di sini aku cuman berdua aja sama majikan. Nah ini kalau kalian itu melaporkan pekerjaan kalian atau taso kalian itu di luar rumah yang kalian tempati, itu bakalan didenda 30.000 sampai 750.000. Bukan main-main ya, bukan main-main, itu duit itu 750.000 NT. Itu bukan rupiah lagi, 750 NT itu sekitar 750 sekarang masih banyak ya ininya. 750.000 dikali 495, oh my god, itu sekitar 371 juta 250.000 rupiah. Itu pun kalau kalian memang benar berani. Ada yang bilang, temen yang komen gitu kan, aku habis tasau langsung diusir. Dan itu sangat-sangat membagongkan ya, karena ya majikan itu nggak bisa ditebak ya, majikan itu nggak bisa ditebak dan mereka punya hak untuk mengusir kalian kapan aja. Nah itu jadi untuk kalian jangan bekerja ini ini kalian gitu loh. Jadi kalau kalian nggak disuruh ya santai aja, kalau disuruh ya ya udah gitu. Tapi kalau di luar rumah, kalau kalian bisa menolak, kalian menolak aja. Jadi kalau kalian mau diusir ya itu kalian udah terima konsekuensinya, seperti itu ya. Karena juga pernah menolak untuk tidak melakukan tasawuf di luar lingkup yang aku kerjakan di sini. Itu juga aku pernah itu sampai diintimidasi. Karena dulu aku pernah jualan online kayak gitu guys. Itu kalau kamu nggak mau tasawuf dibilang kan. Itu loh, so aku datang ke sini dia terjemahin gitu, karena aku masih baru-baru, ya nggak baru sih, masih udah lama juga ya. Itu katanya ada itu kayak minta imbalan gitu loh, timbal baliknya, karena aku di sini itu diperbolehkan untuk jualan online dulu ya, jualan online sama YouTube kayak gitu kan. uh, itu kalau kamu nggak mau tasau di rumah dia, kamu nggak boleh turun, nggak boleh pegang HP katanya.
terus barang-barang kamu yang ada di atas itu suruh buang. Dia kayak gitu guys, kalau sampai marahnya itu gila. Makanya aku sekarang itu sama majikan aku tuh kalau gurau itu nggak mau yang sebergurau kayak gimana, deket banget aku nggak mau. Aku biasanya kalau aku dulu itu pernah tuh deket banget sama majikan ya, kayak kakak adik gitu ya. Cuman karena selisih 5 tahun aja aku sama majikan aku ini yang muda guys. Itu juga aku sering ngobrol-ngobrol, sering bercanda, tapi sekarang aku kurang-kurangin, males. Masalahnya apa? Kalau dia itu juga marah sama orang, kita semuanya kena marah guys. Bahkan karyawan itu kalau dia merapat itu semuanya kena marah. Itu aku malasnya sama majikan aku ini. Tapi kalau dia itu baik ya baik, tapi kalau lagi dia marah semuanya kena marah. Jadi aku paling malas sekarang kalau bercanda itu bener-bener aku kurang-kurangin ya. Jadi untuk kalian itu, kalau kalian mau melaporkan majikan kalian karena melakukan suatu suruh kalian itu di luar, untuk bekerja di luar job, itu kalian juga harus terima konsekuensinya. Kalau nggak diusir ya pasti kalian itu diintimidasi. Tapi kalau kalian nggak menolak itu, kalau bisa itu kalian juga bisa jawab lah, karena itu bukan pekerjaan saya. Bisa nggak kalian itu bayar saya kayak gitu, setidaknya ya bayar 1.000-2.000 kalau gitu kan, karena itu bukan pekerjaan kalian kayak gitu. Karena lagi bagus itu ya dikasih edaran sebenarnya. Tapi kalau lewat di TV itu si majikan pura-pura, apalagi kalau majikan aku tuh nggak jarang banget lihat TV ya, jarang banget lihat berita. Dia pun nggak bakalan lihat itu berita-berita kayak gitu ya, nggak bakalan lihat, dia nggak bakalan respon. Itu kenaikan gaji 20.000 aja itu yang masih baru-baru. Itu majikan aku juga pura-pura nggak tahu. Aku pernah minta itu kenapa gaji aku nggak naik. Kata si agensi, dia bilang dia mau menghabiskan kontrak aku kerja yang 3 tahun kayak gitu guys. Itu sampai didatangin Latungci. Itu si Latungci dia bilang, kenapa gaji kamu kecil? Ya aku bilang lah, orang dia maunya ini mau ngabisin kontrak dulu baru dinaikin gaji aku. Pelit banget itu. Lang Tuji aja bilang, kamu nanti kalau udah naik udah 3 tahun, udah 3 tahun kontrak ini ya kamu mintalah gitu, minta 26.000. Malahan jawaban majagang, iya nggak apa-apa, kamu itu aku tambahin 26.000 kalau kamu mau kerja di bengkel aku, dibilang. Itu memang bisa nyaut banget ya. Ini majikan muda aku nih ya kayak gitu ya, namanya masih muda, dia merasa punya kuasa kayak gitu ya, biasa aja, gimana lagi kan. Jadi untuk kalian yang mau melaporkan majikannya itu ya harus harus terima konsekuensinya. Di sini aku disuruh tasau malas cuma dapat hongpao 100 NT ya. Pernah guys, aku pernah itu di majikan yang pertama dulu itu cuma dapat sekali. 3 tahun aku kerja satu kontrak itu cuma dapat sekali hongpao 500.000 di awal doang. Yeah, tapi itu cuma ngerjain satu rumah aja ya. Satu rumah itu ada 3 lantai apa 4 lantai dulu itu, tapi ada liftnya ya. Ini faktanya juga saya diharuskan ya, tapi ya itu lagi kembali ke kalian. Kalau kalian itu berani meminta uang intensif ke majikan kalian ya nggak apa-apa, is oke. Kalau kalian itu nggak berani ya mau gimana lagi, terima aja kayak gitu ya kan. Kalau di sini tuh aku bukan nggak berani, karena di sini jaganya tuh udah enak guys. Aku majikan aku pasien aku itu udah nggak loso ya kan. Kalau majikan memang nggak loso, yang loso itu mertuanya kayak gitu. Walaupun aku gajinya sedikit, tapi di sini itu gaji aku utuh ya, gajinya utuh. Dan juga untuk segala kelengkapannya juga udah di majikan tuh. Kalau disuruh itu nggak enak gitu loh. Memang ini udah ininya orang Indonesia, tetap gak enak ya. Paling cuman 10% yang bisa menolak, dan itu dia juga bisa menerima konsekuensinya. Jadi untuk kalian yang dapat job di luar